Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Apa dalilnya, Pak? Ada nggak dalil secara nas bahwa tauhid terbagi menjadi tiga? Terus, bagaimana? Kok bisa tauhid terbagi menjadi tiga? Itu dilihat dari penelitian terhadap nas. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, dalil secara nas memang tidak ada. Jadi tri tauhid ini ya rububiyah, kemudian uluhiyah, asma wa sifat. Ini tidak ada dalilnya, Pak. Tidak ada nasnya. Ini bukan kata saya, bukan statement saya, bukan ungkapan saya, tapi ungkapan dari ustadz yang memang notabene-nya paling sunnah. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Tapi dalilnya mana? Dalil yang kita minta dalil. Demikian juga tatkala tauhid dibagi menjadi tiga, memang tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi tiga. Tidak ada. Lo antum sekolah di luar negeri kan dalil kan yang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Satu ungkapan yang sangat begitu tegas dari Ustadz Salafi, ataupun saya sebut Al-Wahabi, karena mereka sekalipun tidak mau dianggap dari faham Wahabi, tapi statementnya itu bukan lagi terindikasi memang secara positif, cara manhajnya, cara pola pikirnya, dan kemudian cara nalarnya itu persis plek sama dengan faham Wahabi. Tapi saya tidak akan membahas tentang persoalan itu, tapi yang menjadi problem adalah ketika dari kalangan Ustadz Salafi ini menuntut atau mengoreksi terhadap amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang dikenal dengan aswaja, menuntut untuk memberikan referensi dari baginda Nabi Muhammad SAW dan kemudian dari Al-Quran, sehingga ketika tidak ada referensi dari hadis dan kemudian Al-Quran, maka itu dianggap bid'ah. Ketika bid'ah, maka jelas itu dianggap dolalah. Itu cara fikir dan juga manhaj mereka atau nalar mereka. Ketika dolalah, maka finar. Jadi semua hal yang tidak ada tuntunan dari baginda Nabi secara sharih itu dianggap sesuatu yang melanggar. Tapi ternyata ini sudah terbukti. Pada kesempatan kali ini saya akan juga membuktikan bahwa para ustadz Salafi, khususnya ustadz yang saya raksen ini, memberikan satu penjelasan dan sekaligus memberikan statement bahwa yang namanya tauhid yang dibagi tiga, ternyata itu tidak ada nas atau dalil dari baginda Nabi Muhammad SAW, atau yang dikenal dengan tri tauhid. Ketika tidak ada dalil, tidak ada nas, wah, itu merupakan pemahaman yang bid'ah. Jadi Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Apa dalilnya, Pak? Ada nggak dalil secara nas bahwa tauhid terbagi menjadi tiga? Terus, bagaimana? Kok bisa tauhid terbagi menjadi tiga? Itu dilihat dari penelitian terhadap nas. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, dalil secara nas memang tidak ada. sekali lagi ya, dengan penjelasan Ustadz ini, maka saya juga akan berani mengatakan bahwa mereka adalah pelaku bid'ah. Mengapa saya mengatakan pelaku bid'ah? Karena yang dianggap tri tauhid ya,
yang menjadi acuan utama di dalam persoalan akidah atau persoalan ideologi, mereka itu membagi tauhid menjadi 3 atau yang dianggap tritauhid. Yang pertama adalah rububiyah, dan kemudian uluhiyah, kemudian yang ketiga adalah asma wa sifat. Ketiga-tiganya ini ternyata secara jelas apa yang dikatakan Ustadz Salafi ini tidak ada nas shorih, tidak ada dalil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan memang berangkatnya tritauhid ini mereka usung dengan nuansa salaf, mereka usung dengan manhaj salaf. Ketika dikatakan Wahabi tidak mau, padahal tritauhid ini kita tahu dari mana sumber utama pendapat ini. Saya tidak perlu untuk membuktikan kepada Anda. Kalau Anda sering kali menyimak bagaimana redaksi-redaksi yang disampaikan oleh kalangan Wahabi atau yang disampaikan oleh golongan-golongan Salafi, pasti Anda akan tahu. Dan sekaligus kita koneksikan atau kita merujuk kembali kepada kitab-kitab mereka, khususnya kepada kitab yang menjadi uraian dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anggap mulut cara apa dasaknya membandingkan dengan senyum. Jadi tritauhid ini ya rububiyah, kemudian uluhiyah, asma wa sifat. Ini tidak ada dalilnya, Pak. Tidak ada nasnya. Ini bukan kata saya, bukan statement saya, bukan ungkapan saya, tapi ungkapan dari Ustadz yang memang notabene-nya paling sunnah, mengikuti ajaran baginda Nabi, bermanhaj salaf, kemudian mengesampingkan ulama kholaf. Tapi faktanya mereka kadangkala mengikuti Albani, mengikuti Al-Utsaimin, mengikuti Ibnu Taimiyah. Itu kan bukan salaf, itu kholaf, itu kholaf. Jadi apapun yang menjadi persoalan itu akan teruraikan secara jelas, dan kebenaran itu akan tampak dengan sendirinya. Sekalipun mereka yang dijadikan opini bahwa harus mengikuti ulama salaf, itulah manhaj salaf, tapi mereka nyatanya Nasiruddin Albani, Al-Utsaimin, Bin Baz, Ibnu Taimiyah ya, yang menjadi rujukan atau menjadi referensi bagi mereka. Dan apalagi dengan pembuktian bahwa mereka blunder sendiri, bahwa sudah menyatakan bahwa tritauhid itu tidak ada dalilnya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tapi menganggap amalan dari Aswaja itu dianggap bid'ah, padahal dirinya pelaku bid'ah, menggembor-gemborkan yang namanya tritauhid, kemudian memprioritaskan tritauhid di dalam bentuk kajian, di dalam bentuk pertemuan. Tapi nyatanya tritauhid Anda mengatakan tidak ada nas dalil secara sahih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukan bid'ah. Kalau bukan bid'ah apa? Jadi seperti itu ya. Ini bukti bukan statement saya, tapi statement dari Ustadz Salafi, bahwa sudah jelas menyatakan tritauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu memang tidak ada dalilnya. Tapi ketika tidak ada dalilnya, kok mereka itu memang secara tegas dan berani untuk mengkanter akidah Asy'ariyah atau apa yang disampaikan dari Al-Imam Al-Asy'ari atau dari Al-Maturidi. Mereka itu memang tajam sekali untuk berkomentar, menganggap akidah seperti itu ada beberapa fase dari Mu'tazilah, kemudian ini itulah. Tapi mereka tidak sadar mengungkapkan bahwa yang namanya tritauhid dengan sendirinya dibuktikan bahwa tidak ada nas secara sahih dari baginda Nabi, tapi mereka kok tetap kekeh. Tapi ketika mengomentari amalan atau amaliyah dari Aswaja itu, gampang sekali mengatakan bid'ah. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai jawaban kepada netizen yang sering berkeliaran di channel saya ya. Apalagi mengomentari sesuatu yang sok sunnah,
kemudian membahas kitab fikih padahal tidak paham kitab fikih, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.